Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar senantiasa diberi kelancaran dan kemudahan dalam proses belajar. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Baik, kelas tidak seperti biasanya ya, tidak ramai. Ibu lihat juga ada kursi yang kosong. Kira-kira siapa yang tidak masuk? Bayu dan Nita. Mereka berdua kemana? Oh, Nita sakit. Nita sudah sakit berapa hari? Apabila ada teman yang sakit dan sudah lebih dari 3 hari, sebaiknya kalian menjenguknya ya. Dan jangan lupa ajak wali kelas kalian atau perwakilan salah satu guru ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengasah kemampuan mengingat kalian. Minggu yang lalu, apakah ada yang ingat kita belajar tentang apa? Betul sekali. Minggu yang lalu kita belajar tentang teks prosedur. Apakah ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ya, Dian, apa itu teks prosedur? Betul sekali. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Itu teks prosedur. Nah, minggu yang lalu juga kalian sudah belajar cara menyusun serta membuat teks prosedur. Dari teks prosedur tersebut, kalian belajar mengasah kemampuan kalian untuk menulis sebuah karangan. Belajar menulis itu adalah belajar menangkap momen kehidupan dengan penghayatan paling total yang paling mungkin dilakukan oleh manusia. Satu hal yang Ibu sukai tentang menulis, ia tidak pernah berubah meski semuanya telah berubah. Dan materi kita pada hari ini adalah tentang teks deskripsi. Ibu akan menjelaskan KD kita adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objeknya itu bisa berupa sekolah, tempat dan suasana, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. KD selanjutnya adalah menentukan isi teks deskripsi yang tentang objek yang didengar atau dibaca. Tujuan kita mempelajari teks deskripsi ini adalah yang pertama, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi, tujuan komunikasi yang dibaca atau didengar. Yang kedua adalah menentukan ciri teks deskripsi dari segi aspek kebahasaan. Yang ketiga adalah menentukan jenis teks deskripsi. Yang keempat adalah menentukan bagian-bagian struktur teks deskripsi. Yang kelima adalah menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi. Yang keenam adalah menentukan isi teks deskripsi. Dan yang ketujuh adalah menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Silakan kalian semua memperhatikan isi PowerPoint di depan. Ibu akan menjelaskan apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi itu sendiri adalah teks yang berisi tentang gambaran suatu tempat, suasana, sikap seseorang maupun bentuk fisik benda mati dan benda hidup. Teks deskripsi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah teks deskripsi spasial, yang kedua adalah teks deskripsi objektif, yang ketiga adalah teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi spasial ini merupakan berisi tentang gambaran suatu tempat, berlangsungnya suasana. Yang kedua adalah teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif ini berisi tentang gambaran suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya. Yang ketiga adalah teks deskripsi subjektif.
berisi tentang objek seperti tafsiran maupun kesan perasaan seorang penulis. Ibu akan bisa kalian perhatikan sendiri contoh dari teks deskripsi subjektif, objektif, dan spasial. Seperti yang kalian ketahui, teks deskripsi, contoh dari teks deskripsi spasial adalah misalnya seperti lingkungan SMA Negeri 1 Surakarta memiliki taman yang cukup luas. Taman tersebut banyak sekali pepohonan. Itu merupakan sedikit kutipan tentang contoh dari teks deskripsi spasial. Yang kedua adalah teks deskripsi objektif. Ini tuh berisi tentang gambaran suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya. Misalnya seperti ada seekor kucing memiliki bulu yang sangat halus, putih, dan lebat. Ia memiliki kumis yang sangat cantik. Itu merupakan penggalan contoh dari teks deskripsi objektif. Dan yang ketiga adalah tentang teks deskripsi subjektif, berisi tentang seperti tafsiran atau kesan perasaan seorang penulis. Misalnya ada seorang penulis novel yang mengungkapkan betapa kagumnya ia dengan sosok sang tokoh utama. Itu merupakan contoh dari teks deskripsi subjektif. Selanjutnya adalah tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3 ya. Yang pertama judul, kedua kalimat topik, dan yang ketiga adalah deskripsi rinci. Pasti kalian udah tahu dong apa itu judul. Tidak perlu ibu jelaskan lagi ya apa itu judul. Yang kedua itu adalah tentang kalimat topik. Kalimat topik itu menjelaskan identitas yang dideskripsikan. Sedangkan deskripsi rinci itu menjelaskan semua detail objek tersebut. Selanjutnya ibu akan membahas tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Ciri kebahasaan teks deskripsi itu ada yang pertama penggunaan kata baku. Penggunaan kata baku itu contohnya seperti formal, kosakata yang baik dan benar, kreativitas, aktif, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penggunaan kata sambung atau kata hubung atau yang kita paham itu konjungsi ya. Contohnya itu seperti dan, tetapi, meskipun, sehingga, namun, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ciri kebahasannya tentang penggunaan kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu contohnya seperti ber, men, ke, di. Itu merupakan contoh dari penggunaan kata berimbuhan ya. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata rujukan. Penggunaan kata rujukan itu sendiri contohnya seperti itu, ini, di sini, di sana, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tentang cara menyusun teks deskripsi. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema. Yang kedua adalah tujuan. Yang ketiga adalah mengumpulkan bahan. Yang keempat adalah menyusun kerangka karangan, dan yang kelima adalah menyusun kalimat deskriptif. Itu merupakan cara menyusun teks deskripsi ya anak-anak. Selanjutnya coba kalian perhatikan contoh teks deskripsi di depan ini. Di depan ini merupakan contoh teks deskripsi yang berjudul Tari Saman. Ibu akan membagi kelompok menjadi 6. Silakan mulai berhitung dari depan angka 1 sampai 6 ya. Setelah itu dibalik lagi menjadi angka 1, dan yang mendapat nomor urutan 1 itu ibu tunjuk sebagai ketua. Silakan berhitung. Sekarang kalian bisa yang mendapat nomor urut 1 silakan berdiri. Ibu akan mencatat kalian sebagai ketua. Kelompok 1 ada ketua kelompoknya adalah Devi, kelompok kedua adalah Dewi, kelompok ketiga adalah Ilham, kelompok keempat adalah Gita, kelompok kelima adalah Ilyas, dan kelompok terakhir adalah Sinta. Silakan kalian baca dan pahami
contoh teks deskripsi di depan ini. Lalu kemudian kalian tentukan struktur teks kebahasaannya seperti apa. Dan yang ketiga adalah klasifikasikan teks deskripsi tersebut beserta bagian-bagiannya. Ibu akan memberi waktu selama 20 menit cukup? Ya, Ibu akan memberi kalian waktu selama 20 menit untuk mengerjakan secara bersama-sama dengan kelompok kalian. Bisa dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis dan sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dimulai dari kelompok yang paling terakhir ya, kelompok 6. Silakan untuk ketua kelompok Sinta atau perwakilannya deh, silakan mempresentasikan hasil kerja kalian. Tolong disimak dan diperhatikan baik-baik ya anak-anak, presentasi hasil kelompok 6. Cukup. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Selanjutnya adalah kelompok 5. Silakan presentasikan hasil kerjanya di depan. Baik, bagus. Silakan tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 5. Selanjutnya adalah kelompok 4. Kelompok 4, silakan presentasikan hasilnya. Yang di belakang tolong diperhatikan ya, jangan ngobrol sendiri. Cukup, kelompok 4 sudah selesai. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan presentasi. Ya baik, kelompok 3 sudah bagus. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan kelompok 2 silakan presentasi maju ke depan. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Dan yang terakhir adalah kelompok 1. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil kinerjanya di depan. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Seluruh kelompok sudah mempresentasikan hasil kinerjanya secara baik, dan kalian sudah paham ya apa itu teks deskripsi, strukturnya, klasifikasinya, aspek kebahasaannya seperti apa. Sekali lagi mari kita beri tepukan yang meriah untuk diri kalian masing-masing. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung pelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan atau mengingat kembali apa itu teks deskripsi? Ya, coba Ilham beri sedikit penjelasan apa itu teks deskripsi. Baik, betul sekali ya. Ada yang bisa menyempurnakan lagi jawaban dari Ilham? Ya, Devi, silakan sempurnakan apa itu teks deskripsi dari jawaban Ilham tadi. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Devi anak-anak. Oke. Ibu akan menjelaskan kembali apa itu teks deskripsi. Ya, teks deskripsi itu adalah teks yang berisi tentang gambaran suatu tempat, suasana, atau sikap seseorang tentang benda hidup atau benda mati. Jenis teks deskripsi itu sendiri ada 3 ya. Yang pertama teks deskripsi spasial, kedua objektif, dan ketiga subjektif. Strukturnya sendiri ada, yang pertama ada judul, kalimat topik, dan yang ketiga adalah deskripsi rinci. Aspek ciri kebahasaannya sendiri itu, yang pertama adalah penggunaan kata baku, yang kedua penggunaan konjungsi, yang ketiga adalah penggunaan kalimat kata berimbuhan, yang ketiga adalah penggunaan tentang
kalimat rujukan. Itu merupakan struktur aspek kebahasaan dan jenis dari teks deskripsi. Di pertemuan yang akan datang, Ibu akan membahas tentang bagaimana cara menyusun teks deskripsi itu lebih detail ya. Untuk tugasnya, Ibu akan memberi kalian contoh teks tarik kecap. Kemudian kalian tentukan klasifikasinya, strukturnya, dan aspek kebahasaannya. Ini tugasnya bersifat individu. Oke, cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.